Direktur Gao Hao dari Kamar Dagang Prajurit telah menyiapkan satu untuk Chu Feng, khusus untuk membuka susunan demi memberi manfaat bagi generasi mendatang. Ini adalah dunia formasi. Dunia ini tidak terlalu besar, tetapi berisi formasi yang kuat. Di dalam dunia formasi ini, Chu Feng dapat dengan cepat mengaktifkan formasi tersebut untuk memberi manfaat bagi generasi muda. Setelah benar-benar diaktifkan, Chu Feng menemukan bahwa mengaktifkan formasi untuk memberi manfaat bagi generasi muda lebih sulit daripada yang dia duga. Di bawah penguasa dunia formasi ini, butuh 3 hari bagi Chu Feng untuk akhirnya berhasil menerobos sebuah formasi untuk kepentingan generasi mendatang. Formasi itu diaktifkan dan batu kristal merah diperoleh. Batu kristal merah ini merupakan benda budidaya yang disiapkan khusus untuk roh dunia. Meskipun tidak berguna bagi saya sendiri, ini sangat membantu roh dunia. Faktanya, formasi untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang memiliki beberapa kemiripan dengan pecahan bambu para dewa. Entah apa yang ada di dalam pecahan bambu slip para dewa. Saya tidak yakin bagaimana manfaatnya bagi generasi mendatang. Namun yang membedakan adalah ketidakpastian dalam potongan-potongan bambu tersebut akan menimbulkan perbedaan yang besar. Atau mencapai langit dalam satu langkah. Atau semua uangnya akan hilang. Untuk memberikan manfaat bagi generasi muda, ada hal-hal yang baik untuk roh dunia atau hal-hal yang baik untuk guru roh dunia. Hanya tidak yakin apa yang ada di sana, tapi yang pasti tidak pulang dengan tangan kosong. Meskipun kristal merah ini cocok untuk budidaya roh dunia, kualitasnya membuat Chu Feng sangat percaya diri. Menurutnya, kristal merah mungkin bukan yang terbaik yang terkandung dalam formasi ini untuk kepentingan generasi mendatang. Nanti akan ada yang lebih baik. Bahkan mungkin ada harta karun yang bisa membantu luka roh dunia. Oleh karena itu, Chu Feng semakin menantikannya, berharap dapat membuka harta karun yang dapat membantu dan pulih. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di puncak 9 surga secara bertahap menyebar. Chu Feng masih hidup. Berita seperti kemunculan klan surgawi kuno memang mengejutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah Chu Feng tidak hanya mengalahkan sekelompok junior berbakat, tetapi juga mencapai puncak 9 surga. Namun yang lebih mengejutkan adalah Chu Feng mengalahkan keturunan kuat klan surgawi kuno. Hal ini dilakukan setelah keturunan klan surgawi kuno mengalahkan junior masa kini satu demi satu. Chu Feng bahkan menaklukkan kekuatan legendaris, asal mula denyut nadi. Tindakan seperti itu bahkan tidak memberi orang kesempatan untuk mempertanyakan Chu Feng. Kuat, sungguh luar biasa kuat. Putra Jie Ranxing tidak hanya menunjukkan ketajamannya, tetapi bahkan lebih agresif dari Jie Ranxing saat itu. Jauh di bawah tanah di alam atas Xianhai Tianhe, ada dunia luar angkasa besar yang tersembunyi. Luasnya dunia spasial ini bahkan tidak lebih kecil dari dunia atas tempatnya berada. Dunia luar angkasa ini begitu tersembunyi sehingga bahkan para pembudidaya bela diri dan spiritualis dunia masa kini tidak dapat menemukannya tanpa sarana khusus. Di sini, semua orang mengenakan jubah roh dunia. Dan bendera yang sama berkibar di banyak tempat. Bendera itu bertuliskan, Paviliun Abadi 7 Alam, dalam 4 karakter besar. Segera, susunan teleportasi di dunia bawah tanah ini melonjak dengan kekuatan teleportasi. Ketika kekuatan teleportasi menghilang, sekelompok orang muncul. Kelompok orang ini persis dengan kelompok anak muda yang ditemui Chu Feng di pelelangan. Tapi sekarang, kelompok orang ini telah melepas tudung jubah roh dunia. Kebanyakan dari orang-orang ini sudah tua, tetapi pemimpinnya adalah seorang pemuda, dan wajah mereka semua muram. Tuan Gongyi, Anda kembali. Apakah perjalanan Anda berjalan dengan baik? Melihat pemuda dan para tetua kembali, banyak lelaki tua yang segera datang menyambut mereka dengan senyuman. Orang tua berambut putih di kepala seharusnya memiliki status yang tinggi. Ini berjalan sangat baik. Saya membeli potongan bambu biasa dengan harga senjata ajaib kelas atas.
Bajingan mana yang menemukan pecahan bambu para dewa? Itu hanya upaya yang disengaja untuk menipu orang. Jangan biarkan aku melakukan hal seperti ini lain kali. Siapapun yang kamu cintai akan pergi. Pemuda yang dikenal sebagai Tuan Muda Gong Yi melemparkan sebatang bambu ke tanah. Suaranya sama persis dengan suara pemuda yang ditipu oleh Chu Feng di rumah lelang hari itu. Jelas, dialah yang ditipu oleh Chu Feng. Dan nama lengkapnya adalah Zhao Gongyi, dan dia adalah Tuan Muda dari Paviliun Abadi Tujuh Alam. Kakeknya adalah penguasa Paviliun Abadi Tujuh Alam saat ini. Hanya saja Zhao Gongyi tidak mau mengakui kalau dirinya ditipu oleh Chu Feng. Sebaliknya, ia menyalahkan kegagalannya pada pencipta pecahan bambu tersebut. Melihat situasi ini, ekspresi lelaki tua berambut putih itu membeku. Orang tua di belakang Zhao Gongyi segera mengedipkan mata pada pria tua berambut putih itu. Hal ini membuat lelaki tua berambut putih itu menyadari bahwa masalahnya agak serius, tak heran Tuan Muda itu geram. Maka ia dengan bijaksana berhenti menanyakan masalah tersebut dan segera mengganti topik pembicaraan. Tuan Gongyi, ada berita dari puncak 9 surga, kata lelaki tua berambut putih itu. Puncak dari 9 surga, duel yang dilakukan oleh junior masa kini. Kamu tidak perlu melaporkan hal semacam ini kepadaku, aku tidak tertarik. Zhao Gongyi berjalan ke depan dengan marah saat dia berbicara. Namun lelaki tua berambut putih itu segera berkata, para junior dari klan surgawi Huangfu juga telah pergi, dan Huangfu Shengyu ada di antara mereka. Oh! Setelah mendengar kata, Huangfu Shengyu, Zhao Gongyi segera berhenti berjalan, berbalik dan bertanya. Huangfu Shengyu, kenapa dia begitu putus asa? Identitasnya sebenarnya melibatkan dia dalam kompetisi di antara para pecundang saat ini. Ya, mereka pergi, tapi dikalahkan oleh seorang pria bernama Chu Feng. Dan selama perjalanan ke puncak 9 surga ini, nasib mereka pada akhirnya tidak diketahui, kata lelaki tua berambut putih itu. Gagal. Huangfu Shengyu benar-benar kalah. Itu tidak mungkin, bukan? Bagaimana Huangfu Shengyu bisa dikalahkan oleh sampah kontemporer ini? Zhao Gongyi tidak mempercayai hal ini. Tuan Gongyi, kebenaran masalah ini telah dikonfirmasi. Dan karena perjalanan ini, seorang junior dari klan surgawi Huangfu telah menghilang dan keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang dari klan surgawi Huangfu bahkan muncul secara langsung untuk menyerang pejuang masa kini. Hanya saja semua orang yang datang dari klan surgawi Huangfu dibunuh oleh penguasa Istana Suci Tujuh Alam, kata lelaki tua berambut putih itu. Mendengar ini, tidak hanya Zhao Gongyi, tetapi juga para tetua yang kembali bersama Zhao Gongyi pun terkejut. Klan surgawi Huangfu kalah dalam pertempuran dengan pejuang masa kini. Apakah mereka hanya mengirim tentara dan jenderal? Salah satu tetua bertanya. Huangfu Bufan memimpin rakyatnya ke sana, kata lelaki tua berambut putih itu. Huangfu Bufan. Orang-orang yang dipimpinnya ke sana juga dikalahkan. Semua orang bertanya. Iya, dia tidak hanya dikalahkan, tapi dia juga dibunuh, kata lelaki tua berambut putih itu. Setelah mendengar ini, semua orang tampak serius. Huangfu Bufan dan yang lainnya tahu bahwa dia adalah orang kuat di alam dewa. Ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Siapa yang bisa mengalahkan Huangfu Bufan? Benarkah ada spiritualis dunia naga langit di Istana Suci Tujuh Alam? Lelaki tua itu bertanya lagi. Penguasa Istana Suci Tujuh Alam saat ini, dia memang seorang spiritualis dunia naga langit, dan wilayah spesifiknya tidak dapat ditentukan, tetapi Huangfu Bufan sama sekali tidak berdaya di hadapannya, kata lelaki tua berambut putih itu. Sosok seperti ini muncul di kalangan spiritualis dunia kontemporer. Saat ini, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Mereka awalnya mengira bahwa pejuang masa kini tidak memiliki keberadaan alam dewa surgawi dan alam naga langit. Jika para dewa dan naga muncul, rencana mereka akan terganggu sepenuhnya.